Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut adalah 5 hal penting dalam mengikuti ibadah online. Pertama, persiapkan diri Anda dan gunakan pakaian yang rapi untuk beribadah kepada Tuhan. Kedua, tentukan lokasi saat hendak mengikuti ibadah online. Ketiga, usahakan mengikuti ibadah online sampai selesai, kemudian baru melanjutkan aktivitas lainnya. Yang keempat, beribadahlah dengan sungguh-sungguh, terlibat aktif dalam berdoa dan memuji serta menyembah Tuhan. Dan yang terakhir, catatlah firman Tuhan yang disampaikan sehingga dapat dibaca kembali agar mudah diingat dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Dimanapun saat ini saudara berada yang sedang menyaksikan video ini, selamat berjumpa kembali dalam ibadah pendalaman Alkitab kita. Saya percaya saat ini saudara sudah betul-betul mempersiapkan diri saudara, mempersiapkan tubuh, jiwa, dan roh saudara untuk mengikuti ibadah. Mari saat ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan yang kita alami sampai saat ini. Mari kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Allah yang hidup, yang berkuasa atas hidup kami. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan, untuk kesempatan di sore menjelang malam hari ini Tuhan. Engkau sudah memberkati setiap kami, memberkati setiap keluarga kami, dimanapun kami berada saat ini. Kami ingin mempersiapkan hidup kami untuk beribadah kepadamu. Kami ingin mempersiapkan diri kami untuk berjumpa dengan Engkau dalam ibadah kami. Biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa menjamah setiap pribadi kami. Roh Kudus-Mu yang menjaga setiap ibadah kami, sehingga ibadah ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Segala bentuk pekerjaan roh jahat iblis yang mencoba mengganggu konsentrasi kami untuk kami beribadah kepadamu, kami mau ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Lindungi kami, sertai kami Tuhan. Kami siap untuk beribadah kepadamu. Kami membuka hati ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu masuk menjamah setiap pribadi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang layak dipuji dan kami sembah Tuhan. Saat ini kami mau sujud di hadapan-Mu. Inilah hidup kami Tuhan. Sama-sama katakan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Sekali lagi katakan pujian ini dari Allah. Kau sungguh indah tiada taranya. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. lebih dari
tiada hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau, ya Tuhan. Kami kagum akan Engkau, Kau yang layak dipuji. Amin. Dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari lebih sungguh-sungguh katakan, ku kagum hormat akan Engkau. Amin. Ku kagum hormat akan Engkau. Engkau Allah, Engkau Allah yang layak dipuji, ku kagum. Mari sekali saudara, kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan, katakan, ya Yesus. Katakan, ku kagum Tuhan, hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat, haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Sekali lagi katakan, ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak kami puji dan kami sembah Tuhan. Oleh karena itu saat ini Tuhan, henti-hentinya kami ingin menyembah-Mu Tuhan. Mari saudara dengan segenap hatimu, kamu datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Oh Yesus. Mari sama-sama katakan dengan segenap hati. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa,
Engkau Tuhan, dalam kekudusan-Mu ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu, Sebab Kau yang kudus, sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. dengan segenap hati, Segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku ku sembah Kau Tuhan, dalam kekudusan-Mu kami mengangkat tangan kami. ku angkat tanganku, Kami rindu Tuhan, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. mari kita yang merindukan hadirnya Tuhan. Lah, sebab Kau yang kudus, Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. sebab Kau yang layak, Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Oh, sebab Kau yang kudus, Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah bagi kami. darah-Mu Terima tercurah kasih Tuhan, di atas Kalvari. sebab Kau yang layak. Oh, Engkau yang layak terima setiap pujian kami. Amin. hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Haleluya Yesus. Mari sekali lagi katakan, Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba
Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang kami sembah satu-satunya dan tidak ada yang lain. Di dalam Yesus Kristus kami memuja Allah Bapa di sorga. Kami percaya Tuhan memberkati kami di dalam pendalaman Alkitab pada hari ini. Biarlah Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, sehingga setiap kata firman menjadi pengertian bagi kami untuk siap mentaati dan melakukan apa yang Kau inginkan dalam hidup kami. Berkati semua sidang jemaat yang sedang mengikuti ibadah pendalaman Alkitab ini di rumah masing-masing. Kami percaya Roh Kudus tetap ada di sana menjangkau mereka, supaya hati mereka siap untuk menerima apa yang Tuhan firmankan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka hati kami. Biarlah pemahaman datang daripada Engkau Tuhan. Amin. Puji Tuhan, bersama dengan istri saya sampaikan shalom. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Hari ini kita kembali belajar dari kitab Ulangan. Alkitab yang dimana terdapat kitab Ulangan. Ulangan itu berisi firman Tuhan, firman Allah, nasihat Tuhan, perintah Tuhan kepada bangsa Israel yang ditulis oleh Musa. Di kita belajar Ulangan, Ulangan adalah berisi firman Allah, berisi perintah-perintah Tuhan, berisi nasihat Tuhan untuk kebaikan bangsa Israel. Jadi sebenarnya Ulangan itu adalah isi hati Tuhan untuk kebaikan manusia, khususnya bangsa Israel pada waktu itu, yang mana tugas itu diemban oleh Musa yang menuliskan kembali satu pengalaman. Musa menceritakan pengalaman yang sangat serius yang dialami oleh orang tua daripada generasi yang ada penerus ini, yang rata-rata mereka lahir di padang gurun. Generasi orang tua mereka itu sengaja dibiarkan Tuhan untuk mati berkelimpangan. Mayat mereka berkelimpangan di padang gurun. Apa sebab? Bangsa Israel, orang tua moyang mereka dari generasi Israel yang lahir di padang gurun mati, ya, berhamparan mayat-mayatnya di padang gurun oleh karena ketidaktaatan, ketidaksetiaan bangsa ini kepada perintah Tuhan. Di dalam Ulangan 6 ayat 24 dan 25 di sana dikatakan, kalau engkau menuruti perintah Tuhan, nasihat Tuhan, maka engkau akan jadi benar, supaya baik keadaanmu. Itu peringatan Tuhan melalui Musa kepada generasi penerus, generasi yang rata-rata lahir di padang gurun, ya, bukan generasi tua yang pada umumnya telah mati di padang belantara. Nah, buat kita sekarang, kita juga bisa belajar apa yang terjadi pada masa itu. Kenapa mereka dibiarkan mati berkelimpangan? Itu juga buat pelajaran bagi kita gereja Tuhan yang hidup pada zaman akhir ini. Ya, semua ada contoh. Kenapa Musa menulis kitab Ulangan? Musa mau menuliskan, mengingatkan generasi yang ada untuk jangan tiru generasi yang lalu, generasi orang tua yang rata-rata tidak memperdulikan perintah Tuhan. Mereka tidak mau taat, mereka tidak setia, mereka menyembah berhala, mereka rakus, mereka melakukan banyak hal yang menyakitkan hati Tuhan.
Dan Musa menuliskan kitab Ulangan ini supaya itu menjadi contoh ya pengalaman lalu. Ada kata mengatakan seperti ini, guru yang terbaik adalah pengalaman, atau pengalaman adalah guru yang terbaik. Sampai pun pengalaman yang buruk ya, pengalaman masa lalu yang buruk itu hendaknya menjadi contoh guru yang baik untuk memperingati agar kita jangan mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh bangsa Israel pada masa mereka baru keluar dari Mesir. Ya, tidak sampai ke negeri perjanjian, semuanya bergelimpangan mayatnya di padang gurun. Apa sebab? Rata-rata tidak mengikuti mau Tuhan, tidak mentaati maunya Tuhan, tidak setia kepada Tuhan. Ya, itulah sebabnya dari pengalaman itu Musa sebagai seorang gembala, sebagai seorang pemimpin, dia menuliskan kitab Ulangan untuk dipelajari, diingatkan kepada generasi penerus ini supaya mereka jangan mengalami nasib yang sama ya daripada orang-orang tua mereka. Jadi firman Tuhan ini yang ditulis oleh Musa itu semua nasihat Tuhan, perintah Tuhan, bukan nasihatnya Musa. Musa menerima dari Tuhan dan Musa melanjutkannya kepada bangsa Israel. Rasul Paulus dalam Korintus mengatakan, mari kita jangan tiru bangsa Israel. Nah, itu Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat Korintus, tapi juga buat kita gereja zaman akhir ini. Tuhan mau mengajarkan kepada kita, jangan mencontoh ketidaktaatan, kejelekan, keburukan yang ada pada bangsa Israel. Ya, sungguh bagus Tuhan itu. Coba kita baca dulu kitab Ulangan 6 ayat 24 sampai 25. Tuhan Allah kita Ya, memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu ya, dan untuk takut akan Tuhan Allah kita, ya, itu perintah Tuhan. Terus, supaya senantiasa baik keadaan kita. ya, yang dimaksud untuk kepentingan kita gereja, untuk kepentingan bangsa Israel, supaya baik keadaanmu. Nah, terus, Dan supaya ia membiarkan kita hidup nah, supaya kita boleh hidup, bangsa Israel boleh hidup. Terus, seperti sekarang ini, ya, dan kita akan menjadi benar ya, apabila kita melakukan segenap perintah itu dan setia di hadapan Tuhan Allah kita, seperti yang diperintahkannya kepada kita. itu sebabnya Alkitab mengatakan perintah-perintahmu tidak berat. Tidak ada perintah Tuhan yang berat. Dia tahu kita bisa pikul, dia tahu kita bisa melakukan ya. Tapi dia mau kita mempunyai niat untuk menyenangkan hatinya, mentaati dan melakukan. Tidak ada satu kata kehendak Tuhan untuk kepentingan Tuhan. Tidak ada satu perintah Tuhan untuk kepentingannya Tuhan sendiri. Perintah Tuhan yang disampaikan itu adalah untuk kepentingan kita, kepentingan bangsa Israel, supaya baik keadaanmu, supaya ada berkat atas hidupmu. Nah, coba 1 Korintus 10 ayat yang pertama sampai ayat 5. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, Ya, dan bahwa mereka semua telah Ya. melintasi laut. ya, Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. dibaptis dalam awan, dalam laut, ya.
Mereka semua makan makanan rohani yang sama, Makan makanan rohani yang sama. dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Ya, ayat 5. Tetapi sungguh pun demikian, Ya. Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, Mereka tidak berkenan kepada Tuhan. Sehingga terus karena mereka ditewaskan di padang gurun. tewas di padang gurun. Terus Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita, contoh bagi kita. Rasul Paulus mengatakan itu pengalaman bangsa Israel, jangan terulang pada kita. Oleh karena itu pengalaman yang buruk, seburuk yang terjadi pada bangsa Israel yang mayatnya berkelimpangan semua di padang gurun, harus menjadi guru yang terbaik untuk kita, termasuk kita gereja Tuhan di zaman akhir, untuk tidak mencontoh apa yang mereka lakukan. Terus dibaca, untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. supaya mereka itu adalah guru yang terbaik untuk kita. Terus ayat 11, Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. nah untuk zaman akhir mereka harus jadi contoh. Ya, pengalaman adalah guru yang terbaik. Pengalaman yang terburuk sekalipun dari bangsa Israel merupakan guru untuk kita yang telah tiba di zaman akhir, kata Paulus dalam Korintus. Demikian juga Ibrani 3 mencatat seperti itu. Jangan mencontoh ketidaktaatan bangsa Israel, karena mereka mengeraskan hati. Mereka tidak mau taat. Jadi Tuhan bilang mereka tidak masuk ke tempat perhentianku. Nah, tidak usah dibaca. Itu Ibrani 3 ayat 7 sampai selanjutnya ayat Ibrani 4. Semuanya menuliskan apa sebabnya bangsa Israel tidak masuk ke perhentian, ke negeri perjanjian. Karena mereka tidak taat. Mereka mengeraskan hati. Mereka melakukan banyak hal yang menyakitkan hati Tuhan, sehingga mereka tewas di padang gurun. Banyak sekali. Sekali lagi, ini semuanya menjadi contoh. Kalau kita hitung-hitung, catat-catat, satu kali mati kalau mereka berbuat dosa, bukan jumlah sedikit, ribuan, puluhan ribu. Tolong kita baca ini perlu. Keluaran 32 ayat 27-28. Berkatalah ia kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedangnya pada pinggangnya dan berjalanlah kian kemari melalui perkemahan itu Ya. dari pintu gerbang ke pintu gerbang. Ya, Dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya. ya. Terus Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa, dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang Ya. dari bangsa itu. nah, itu waktu apa? Waktu mereka membuat anak lembu emas untuk disembah. Tewas 3.000. Penyembahan berhala. Mereka mengambil anting-anting emas dan menjadikan anak lembu, dan mereka puja sebagai Allah. Murka Tuhan turun. Tewas 3.000. Bilangan 11 ayat 33 sampai 34. Selagi daging itu ada di mulut mereka, sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan Ya, terhadap bangsa itu, ya. dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Tulah turun. Karena apa? Rakus. Mereka ingin daging.
Tuhan kirimkan daging burung puyuh. Saking rakusnya mereka, mulutnya masih ada, tangannya sudah ambil lagi. Ini bangsa yang rakus. Mereka tidak puas dengan makanan mana turun. Mereka bilang di Mesir lebih enak. Lihatlah badan kami jadi kurus-kurus sekarang ini. Tidak makan daging jadi kurus. Mereka minta daging. Tuhan kirim burung puyuh. Terus baca. Sebab itu dinamailah tempat itu Kibrot Ta'awa, Ya. karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Rakus. Jadi hati-hati kalau kita rakus, serakah ini, tidak cukup. Tangannya dua, saya pegang satu, mulutnya di sini masih ada. Rakus, mati. Mereka bersungut-sungut. Kalau saudara baca di ayat sebelumnya, itu saudara akan lihat. Coba di Bilangan 11, saya mau tunjukkan. Apa sebabnya mereka seperti itu, turun api Tuhan? Ya, kita baca di dalam ayat 4. Perhatikan, Bilangan 11 ayat 4. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Oh, nafsunya untuk makan rakus dengan daging. Terus, Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, ya, siapakah yang akan memberi kita makan daging? siapa yang kasih mau makan daging? Kamu kita ini di padang gurun. Terus, Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir. wah, ingat mau kembali ke jalan lama. Ya, dulu saya banyak uang, tapi hasil tipuan, korupsi dan sebagainya. Sekarang lahir baru, percaya Tuhan, ya saya tidak bisa lagi itu. Penghasilan jadi sedikit. Pikir-pikir mau kembali ke situ. Ini bangsa Israel. Ya, padahal di Mesir mereka setengah mati. Kerja rodi, dipaksa kerja keras, tidak dikasih bahan, disiksa. Ya. Terus dibaca dulu. Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir Ya, dengan tidak bayar apa-apa, ya. kepada mentimun dan semangka, Oh, ingat semua itu. Terus, bawang pre, bawang merah dan bawang putih. ya, Tetapi sekarang kita kurus kering. ya. Tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Ya, Adapun mana itu seperti ketumbar Nah. dan kelihatannya seperti damar bedolah. kalau kita baca terus, maka saya akan lihat bagaimana akhirnya Tuhan mengirim burung puyuh. Ayat 31. Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya. Dibawanyalah burung-burung puyuh dari sebelah laut Ya, dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan ya. dan di sekelilingnya, kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru, dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Terus ayat 32. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu dan sepanjang hari esoknya, bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu. Terus, Setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan 10 homer. oh, banyak sekali. Terus, Kemudian mereka menyebarkannya lebar-lebar sekeliling tempat perkemahan. ada orang bilang begini, itu kan perjanjian lama. Kita harus berkhotbah mengikuti zaman, model zaman sekarang. Saya bilang, saudara, orang rakus sekarang juga masih ada. Mempunyai nafsu rendah seperti Esau, cabul, itu masih ada. Alkitab ini selalu relevan dengan zaman. Ada orang sih, kebutuhannya apa sekarang? Ya, yang saya sampaikan ini masih tetap relevan dengan zaman. Supaya jadikan contoh ketidaktaatan, contoh tidak baik, contoh terburuk dari bangsa Israel untuk kita tidak alami itu. Firman Tuhan tidak pernah berubah. Berapa banyak yang mati? Mati.
Pemberontakan Korah datang Abiram, menewaskan 250 orang, plus ditambah lagi 14.000 kurang lebih. Itu semua akibat pemberontakan. Mereka tidak berontak pada Musa dan Harun, tapi mereka berontak kepada Tuhan. Mereka bukan berontak kepada manusia, karena manusia itu diberitahu oleh Tuhan dan Musa menyalingkan, mengulangi apa yang diperintahkan Tuhan. Coba kita baca Bilangan 16 ayat 32 sampai 35. Dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya, Ya, dan dengan semua orang yang ada pada Korah, Ya. dan dengan segala harta milik mereka. ya, Demikianlah mereka dengan semua orang yang ada pada mereka turun hidup-hidup ke dunia orang mati. ya. Terus, Dan bumi menutupi mereka, ya, sehingga mereka binasa dari tengah-tengah jemaah itu. terus, Dan semua orang Israel yang di sekeliling mereka berlarian mendengar teriak mereka, ya, sebab kata mereka, ya, jangan-jangan bumi menelan kita juga. yo. Terus, Lagi keluarlah api berasal daripada Tuhan, ya, lalu memakan habis ke-250 orang yang mempersembahkan ukupan itu. itu 250 orang pemberontak pada Musa dan Harun. Itu Musa, manusia yang dipakai Tuhan, diperintah Tuhan. Sebenarnya mereka memberontak pada Tuhan. Ayat 49. Dan mereka yang mati kena tulah itu ada 14.700 orang banyaknya. Nah, Kamain tambah 250. Korban menyembah Baal Peor dicatat 24.000. Bilangan 25 ayat 9. Orang yang mati karena tulah itu Ya. ada 24.000 orang banyaknya. Ya, dicatat 24.000. Tapi saya mau katakan, ada masih banyak orang mati di padang gurun yang tidak dicatat. Berapa banyak itu? Apa sebab? Satu saja, tidak setia dan tidak taat. Tidak setia dan tidak taat. Padahal Musa menuliskan, kalau kamu setia dan taat, maka Tuhan akan memberkati engkau supaya baik keadamu. Kalau kita baca Ulangan 7, di mana Tuhan memberi kemenangan kepada mereka, tapi Tuhan menuntut supaya mereka taat. Nah, sesudah mereka taat, ada janji berkat. Jadi firman Tuhan ini relevan untuk kita sekarang ini. Ketika kita dengar firman, ketika kita baca Alkitab, kita belajar, maka kita belajar untuk berusaha melakukan dengan setia mengasihi Tuhan. Sebenarnya kata Alkitab, perintah-perintah Tuhan itu tidak berat. Kata surat 1 Yohanes. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan melakukan firman itu. Ya. Mereka tidak taat. Ulangan 7 ayat 1. Apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Ini pesan Tuhan, pesan Musa kepada bangsa Israel yang muda itu. Terus, Dan ia telah menghalau banyak bangsa dari depanmu, ya, yakni orang Het, ya, orang Girgasi, Ya. orang Amori, ya, orang Kanaan, ya, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. ya, 7 bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat daripadamu. ya. Terus, Dan Tuhan Allahmu telah menyerahkan mereka kepadamu, sehingga engkau memukul mereka kalah. ya, Maka haruslah kamu menumpas mereka sama sekali. ya, harus tumpas, jangan sisakan. Terus, Janganlah engkau mengadakan perjanjian dengan mereka, dan janganlah engkau mengasihani mereka. ya, terus. Janganlah juga engkau kawin mengawin dengan mereka. Ini yang Tuhan tahu. Jangan kawin mengawin dengan orang itu. Ya.
Terus Anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka, anakmu perempuan janganlah kau berikan pada anak laki-laki mereka. Terus ataupun anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki. ya, itu perintah Tuhan. Terus lagi, Sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku, Ya. sehingga mereka beribadah kepada Allah lain. ya, itu maksudnya Tuhan. Rasul Paul pun dalam Korintus mengatakan supaya kamu jangan jadi pasangan yang tidak berimbang dengan orang tidak percaya. Jadi pesan Tuhan pada bangsa Israel zaman dulu itu merupakan juga pesan Rasul Paulus di zaman Perjanjian Baru dalam surat 2 Korintus, supaya jangan orang yang disebut anak Tuhan, Israel rohani, itu kawin campur dengan orang yang tidak sama. Hubungan apakah terdapat antara orang yang beribadah dengan tidak? Hubungan apakah antara bait Allah dengan berhala? Jadi jangan dikawinkan. Itu maksudnya Tuhan, tumpas. Jangan kasih kawin. Pesan Abraham kepada Eliezer, jangan sembarang ambilkan anakku Ishak istri. Coba saya mau baca itu. Saya ingat ini cerita tentang Abraham, bagaimana Abraham menyuruh Eliezer untuk bersumpah, ya, bahwa dia tidak akan membawa anaknya Abraham untuk sembarangan, ya. Kitab Kejadian pasal 24 ayat 1. Perhatikan pesan Abraham. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, Ya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. ya. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya dan menjadi kuasa atas segala kepunyaannya, katanya, Ya, terus. Baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan, Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, Ya, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang diantaranya aku itu diam. jauh sebelum Musa. Abraham, bapaknya orang beriman, pesan, jangan ambil istri untuk anakku dari perempuan Kanaan. Tadi kita baca di Ulangan 7 disuruh tumpas, jangan disayang sama sekali. Ya, terus dibaca. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku Ya, dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. ya. Jadi Abraham mau supaya anaknya itu dari sanak saudara, dari saudara-saudara seiman, dari saudara-saudara yang punya pasangan yang cocok. Bait Allah, bukan berumah berhala. Nasihat Kejadian, nasihat di kitab Ulangan merupakan perintah Tuhan, dan itu nasihat di zaman Perjanjian Baru juga termasuk itu adalah nasihat untuk kita di akhir zaman. Sebab engkau dikatakan umat yang kudus, pernikahan yang kudus. Kita tidak boleh sembarangan dengan pernikahan, ya. Jadi Tuhan berkata kepada bangsa Israel supaya mereka melenyapkan. Secara hurufiah sekarang bukan berarti kita, oh sebelah rumah saya ini tidak cocok, bukan orang seperti saya seiman, tidak, lalu saya bunuhi mereka, tumpas mereka. Bukan begitu untuk zaman sekarang ini. Malah kita disuruh jadi saksi, jadi terang dan garam dunia. Tapi ingat, Tuhan bilang kamu garam dunia dan kamu juga adalah terangnya dunia. Tapi jangan sampai bukannya kita yang mempengaruhi mereka, malah yang mempengaruhi kita.
Jadi kita juga berhati-hati dalam pergaulan. Rasul Paulus selalu ingatkan jemaat Korintus, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi pergaulan kalau mereka tidak tumpas, orang-orang yang ada di sana yang disuruh tumpas oleh Tuhan, lama-lama mereka bergaul. Anak-anak Israel itu bergaul dengan orang-orang Kanaan, akhirnya terjadi kawin campur. Nah, kata Tuhan, akhirnya mereka akan dibawa untuk menjadi penyembah berhala. Kebiasaan mereka akan melekat kepada engkau. Dalam pergaulan yang buruk itu, kebiasaan orang yang tidak berkenan kepada Tuhan akan mempengaruhi kebiasaan kita, akan mempengaruhi karakter kita, akan mempengaruhi kepribadian kita. Kalau teman yang akrab dengan kita itu bukanlah yang diinginkan Tuhan, itu sebabnya alasannya Tuhan tumpas itu orang Kanaan. Tumpas semua, jangan sayang, jangan kawin campur. Kita ingat Raja Salomo, karena kawin dengan orang-orang istri-istri yang banyak berhalanya, akhirnya hatinya dicondongkan. Makanya dalam Amsal kalau tidak salah Salomo mengajarkan, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Nah, saya ingat itu. Jadi Salomo mengingatkan dirinya, dia salah karena itu. Akhirnya Raja Salomo itu jatuh di dalam penyembahan berhala. Jadi untuk kita relevansinya untuk sekarang adalah jagalah pergaulanmu. Kalau pergaulanmu sekarang ini buruk, maka kepribadianmu terbentuk seperti siapa engkau bergaul. Orang tua-tua bilang begini, tunjukkan teman-temanmu orang erat dengan engkau dalam pergaulan, tunjukkan mereka siapa, maka aku akan menunjukkan siapa kau sebenarnya. Saya kira sudah bisa nangkep. Dengan siapa engkau bergaul erat, maka engkau akan seperti itu kepribadianmu. Itu salah satu alasan kenapa Tuhan suruh tumpas musuh-musuhnya. Dan mereka harus taat. Mereka tidak boleh sayang, mereka tidak boleh sayang. Ya. Tidak boleh sayang kepada mereka. Coba kita baca 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Satu pergaulan yang sangat buruk itu merusak satu kebiasaan baik. Kalau kebiasaan kita suka berdoa, beribadah, rajin ke gereja. Zaman dulu sebelum COVID kita semua rajin harus ke gereja. Ya. Terus kita bergaul dengan orang yang tidak suka ke gereja, sukanya cuma jalan-jalan ke mall. Lama-lama kita tercetak seperti itu. Kepribadian kita rusak, karakter kita rusak. Kita tidak biasa untuk omong kotor. Karena kita punya pergaulan hari-hari di tengah-tengah orang yang omong kotor, kita jadinya sudah jadi kebiasaan itu omong kotor. Makanya Tuhan bilang dalam Ulangan 7 tadi, tumpas, musnahkan mereka semua. Jangan kawin campur. Mereka akan bawa anak-anakmu untuk kepada penyembah berhala. Itu riwayat Salomo, Raja Salomo melakukan yang seperti itu. Raja yang tadinya bagus, tadinya penuh hikmat, tadinya dipakai Tuhan, tadinya intim dengan Tuhan, tadinya penuh kasih mula-mula, akhirnya dicondongkan hatinya oleh istri-istrinya itu kepada berhala-berhala istrinya. Jadi pelajaran kitab Ulangan ini membawa manfaat yang besar untuk kita yang ada di akhir zaman. Ikutilah, lihatlah
Apa yang jadi pengalaman buruk, yang terburuk, mereka mati berkelimpangan, itu harus kita jadikan guru yang terbaik, supaya kita tidak mengalami seperti apa yang mereka alami. Mati, tewas, supaya baik keadaanmu. Jadi tujuannya kita mendengar firman, melakukan firman, supaya kita yang baik, kita yang diberkati, kita yang menerima janji-janji berkat Tuhan. Coba saya ingin baca Ulangan 7 tadi, ayat 12. Dan akan terjadi karena kamu mendengarkan peraturan-peraturan itu, serta melakukannya dengan setia, Ya, maka terhadap engkau Tuhan Allahmu akan memegang perjanjian dan kasih setianya yang diikrarkannya dengan sumpah kepada Ya. nenek moyangmu. ya. Di atas perikopnya apa? Tolong dibaca. Janji berkat. Janji berkat. Janji berkat akan terjadi karena kamu mendengarkan peraturan-peraturan serta melakukannya dengan setia. Ayat 9 kalau saudara baca. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah, Ya. Allah yang setia, Ya. yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya, Ya. dan berpegang pada perintahnya, Ya. sampai kepada beribu-ribu keturunan. Beribu-ribu keturunan. Hebat ya. Kalau saya sebagai orang tua, saya hidup takut Tuhan. Saya hidup benar. Maka saya ajarkan keluarga saya, anak cucu saya seperti itu. Dan anak cucu saya belajar itu. Terus kemudian anak cucu saya mengajarkan lagi kepada keturunannya, beribu-ribu keturunan. Generasi ke generasi akan jadi generasi yang baik. Bersyukur pada Tuhan. Kita boleh belajar Alkitab dengan baik. Kalau saya ingin katakan malam ini temanya sebetulnya yang paling baik, kembali kepada Alkitab. Hidup kita harus kembali kepada Alkitab, kembali selalu kepada firman Allah. Alkitab itu firman Allah, itu nasihat Tuhan, itu perintah Tuhan, itu yang kita harus pelajari, membaca, mendengarnya, dan melakukannya. Maka kata Tuhan, ada janji berkat sampai beribu-ribu keturunan. Sayangnya banyak kali kita abaikan Alkitab kita. Kita beralih kepada berhala-berhala yang sangat modern pada akhir zaman, gadget. Kita lebih banyak main HP daripada baca Alkitab. HP itu sudah jadi berhala kita. Gadget banyak. Kita tidak sembah patung, tidak sembah apa-apa, tapi ada kesukaan kita, hobi ini bisa jadi berhala. Oleh karena hobi kita melakukan hobi, ini hari tidak ke gereja, hobi, berhala menggantikan Tuhan. Jadi ada janji Tuhan, janji berkat. Saya percaya ini relevan untuk kita walaupun itu kitab Ulangan, zamannya Musa. Ketika Tuhan membukakan isinya, maka sangat berguna. Kita harus tidak mau, hidup kita tergantung firman Allah. Hidup kita tergantung Tuhan. Firman Allah, apa yang dikatakan Tuhan, itulah hidup saya dan hidup saudara.
Karena itu back to the Bible, kembali kepada Alkitab. Mari hidup kita kembali selalu kepada firman Allah, apalagi di masa COVID ini. Inilah waktu introspeksi diri. Ya. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan itu? Ini waktu. Walaupun tidak bisa disangkal di tengah-tengah wabah yang hebat ini, yang tidak boleh dikecilkan artinya. Ya. Masih banyak orang melakukan kejahatan. Heran sekali. Coba. Saya ingin baca Ulangan 7 ayat 15. Tuhan akan menjauhkan segala penyakit daripadamu, dan tidak ada satu dari wabah celaka yang kau kenal di Mesir itu akan ditimpakannya kepadamu. Ya. Kalau baca ayat 14 dulu. Engkau akan diberkati lebih daripada segala bangsa. Kita akan jadi orang yang sangat diberkati, seperti janji Tuhan pada bangsa Israel. Sampai hari ini Israel diberkati lebih dari segala bangsa. Dari Tuhan kepada kita, Israel rohani. Terus, tidak akan ada laki-laki atau perempuan yang mandul di antaramu, tidak ada laki-laki perempuan mandul, ataupun di antara hewanmu. ya, Tuhan akan menjauhkan segala penyakit daripadamu, ya, dan tidak ada satu dari wabah celaka ya, yang kau kenal di Mesir akan ditimpakannya kepadamu. ya. Tetapi ia akan mendatangkannya kepada semua orang yang membenci engkau. Tidak ada suatu wabah celaka yang kau kenal di Mesir akan ditimpakan kepada engkau. Sekarang ini sudah berapa bulan sejak tahun 19 akhir-akhir sampai hari ini, manusia kita semua dikejutkan dan diberi rasa takut, ngeri. Penyakit yang saya tidak puji, tapi dikatakan hebat ini, telah memakan begitu banyak korban. Dan wabah ini bukan hanya Indonesia, seluruh dunia. Seluruh dunia. Sampai di Indonesia saja, saya dengar baru-baru ada kesaksian seorang ibu. Dia kehilangan sekaligus 4 orang yang dikasihinya. Papa dan mamanya, kakak perempuannya, dan ipar laki-lakinya. Ini kejadian betul. Diceritakan dengan air mata. Mula-mula kakaknya yang hamil 8 bulan pergi memeriksakan kandungan ke dokter kandungan atau ke rumah sakit, dan terjangkit dengan corona ini, COVID. Kakak perempuan ini menularkan kepada mamanya dan tertular kepada papanya dan tertular kepada iparnya. Akhirnya 4 orang yang dikasihinya meninggal dunia. Dia bilang, saya ingatkan tidak untuk menakuti, menakut-nakuti, tidak. Ada banyak orang terlalu memandang remeh, pandang enteng. Mungkin dia pikir saya orang beriman, saya bisa seenak-enaknya. Tidak, saudara. Dia bilang, kalau kamu tidak alami itu, kamu tidak tahu apa itu corona. Tapi kami mengalami kehilangan sekaligus 4 orang. Teman saya, teman sekolah, berapa orang meninggal. Rata-rata mereka tenaga medis loh, dokter, profesor. Meninggal. Kita tidak boleh meremehkan
untuk tidak belajar mengikuti protokol kesehatan dan juga program pemerintah, aturan pemerintah. Karena kita dianjuri semua mengisolasi diri. Kita stay home, tinggal di rumah. Kita harus pakai masker. Kita harus cuci tangan. Kita harus jaga jarak. Ini tidak boleh diabaikan. Walaupun kita orang yang mengandalkan Tuhan, kita tahu, saya juga percaya Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu. Tadi dikatakan Ulangan 7, aku menjauhkan penyakit wabah yang telah kutimpakan kepada orang-orang itu, tapi engkau tidak. Jadi kita percaya Allah itu yang berdaulat, Allah itu yang kita sembah merupakan Allah perlindungan kita, Allah yang memegang kendali atas hidup kita. Tetapi kita juga tidak boleh meremehkan aturan-aturan yang berlangsung sekarang. Kita katakan sekarang new normal, tapi saya katakan sebenarnya new normal itu abnormal. Karena kita tidak boleh keluar seenak-enaknya seperti sekarang. Saya lagi menyampaikan firman yang tidak pakai masker. Cara pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, jangan pergi ke kerumunan banyak orang, tidak usah ke mall kalau tidak perlu, tidak usah ke tempat belanja kalau tidak perlu. Sedangkan di rumah ibadah pun ada aturan. Ya kalau belum bisa kumpul, jangan dipaksakan. Ada orang bilang kalau ke rumah ibadah baru senang. Saya mau katakan, di rumah-rumah pun saudara bisa menikmati hadirat Tuhan kalau memang kita sungguh-sungguh. Beberapa jemaat mengirimkan ke saya secara pribadi WhatsApp. Mereka bilang, persis saya ada di rumah ibadah waktu menyembah, hancur hati. Bisa. Daripada risiko-risiko, jangan dipaksakan. Ya, wabah corona itu berapa korbannya sampai hari ini? Saya belum pernah hitung itu. Kita sudah isolasi diri sekian lama, sekian waktu. Berapa korbannya? Banyak sekali. Nah, bagi orang Israel yang tidak setia dan tidak taat, berapa ribu tadi kita baca, korban mati, korban mati, korban mati. Tapi janji Tuhan, janji berkat Tuhan, mau saya katakan dalam nama Tuhan, berlaku untuk kita yang hidup pada zaman akhir ini. Seperti Tuhan katakan dalam Ulangan 7 ayat 14, engkau diberkati lebih dari segala bangsa. Dan ayat 15 katakan, Tuhan menjauhkan segala penyakit daripadamu dan tidak ada satu wabah celaka yang kau kenal di Mesir akan ditimpakannya kepadamu. Tuhan pemegang kendali. Selama kita belajar taat patuh kepada Tuhan, Tuhan melindungi kita. Selama kita juga patuh kepada aturan kesehatan, tidak boleh nabrak aturan pemerintah, protokol kesehatan, itu kita bijaksana sebagai orang beriman. Pada waktu yang lalu saya sudah kasih contoh, jangan mencobai Tuhan. Tidak tahu berenang, suruh lompat aja, mati kamu. Saya sudah pernah kasih contoh bagaimana Tuhan Yesus suruh lompat dari bumbungan baik Allah. Katanya jika engkau anak Allah, nanti malaikat mendatang engkau. Tuhan bilang jangan mencobai Tuhan Allahmu. Patuh kepada Tuhan. Ikuti nasihat dokter, medis yang menasihati kita harus bagaimana.
Walaupun tenaga medis banyak korban, aturan yang sudah ditetapkan. Wow, jangan gagah-gagahan. Aku ini nurut Tuhan dengan baik, jadi tidak usah pakai masker. Pergi saja di mall hari-hari, tempat ramai, makan-makan, pesta-pesta saja. Jangan. Ini namanya orang bodoh. Lebih baik kita hari-hari ini introspeksi, perbaiki diri. Hubungan kita dengan Tuhan itu bagaimana? Maka itu tidak akan ditimpakan segalanya. Itu ada 1 Korintus 11. Mari kita baca ayat 27 sampai 31. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, Nah, jadi makan perjamuan suci itu ada janjinya juga. Terus ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. ya, Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, kita menguji diri sendiri. dan baru sesudah itu ia makan roti. Jadi Dan kalau makan perjamuan suci tidak boleh sembarangan. Harus mengakui tubuh dan darah Tuhan, harus layak. Terus minum dari cawan itu. ya, Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, siapa yang makan minum tidak mengakui itu tubuhnya Tuhan, ia mendatangkan hukuman ya, atas dirinya. coba hukuman datang. Terus Sebab itu, banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, ya, dan tidak sedikit yang meninggal. ya. Terus Kalau kita menguji diri kita sendiri, kalau kita hari-hari ini introspeksi diri, kesempatan makan perjamuan suci juga sebelumnya kita periksa diri kita, hukuman tidak menimpa kita. hukuman tidak menimpa. Terus Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kalau toh dihukum, kita dididik supaya supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. tidak dihukum bersama dunia. Karena dunia ini sedang dalam penghukuman. Nanti ada 3 kali 7 penghukuman. Hukuman meterai, 7 hukuman sangkakala, 7 hukuman cawan bokor. Jadi kesempatan perjamuan suci kita introspeksi diri. Bagaimana keadaan kita? Seperti bangsa Israelkah kita hidup dalam kekerasan hati, tidak taat, atau kita tidak mau melakukan perintah Tuhan? Ya. Dalam kitab Keluaran pasal 15 ayat 26, tolong dibaca. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu Itu dan bangsa Israel kalau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dan melakukan apa yang benar di matanya, apa yang benar di mata Tuhan, dan memasang telingamu pasang telinga baik-baik kepada perintah-perintahnya, kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, ya, maka aku tidak akan menimpahkan kepadamu penyakit manapun. engkau tidak akan menimpakan. Itu kata Tuhan pada bangsa Israel yang terus yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Terus Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. ya, kalau kamu sakit dididik, disembuhkan. Inilah waktu introspeksi diri. Memang orang yang kena COVID ini banyak yang meninggal, tapi ada juga yang disembuhkan. Di antaranya juga tentu banyak anak Tuhan, pelayan Tuhan. Kita semua harus belajar taat kepada Tuhan. Harus ikut Tuhan sungguh-sungguh. Harus banyak mengkoreksi hidup. Apalagi mau makan perjamuan kudus. Ini sangat indah menuntun kita. Hanya kita harus mengakui sayangnya. Orang Kristen tidak suka membaca, tidak suka memahami, mendalami. Itu perjanjian lama, bosan sekali membacanya.
Itu sudah tidak relevan dengan zaman. Saya harus berkhotbah yang relevan dengan zaman-zaman sekarang. Saya katakan yang namanya firman Allah selalu relevan dengan zaman. Ajaran Tuhan kepada bangsa Israel melalui Musa itu menjadi berkat untuk kita sekarang, supaya tidak mencontoh hidup orang Israel. Zaman dulu sudah ditulis. Kitab Keluaran 15, Ulangan pasal 7 ayat yang ke-15. Aku tidak menimpakan wabah. Jadi artinya Tuhan berdaulat, Tuhan sanggup mengendalikan. Walaupun saya mau katakan tidak boleh kita tetap meremehkan. Ini penyakit ganas, belum ada vaksin. Kalau dibilang jangan kumpul-kumpul, jangan. Kita harus bijaksana, walaupun kita mengandalkan Tuhan. Bukan meremehkan, bukan juga ketakutan yang berlebihan, tidak. Ya, semua orang meraba-raba. Dunia yang sedang lenyap ini tidak bisa memberi kepastian. Salah setuju? Dunia yang sedang lenyap tidak ada kepastian. COVID-19 ini juga orang pada meraba-raba. Satu pengalaman baru di masa kita. Tenaga ahli, tenaga medis meraba-raba, tidak bisa memberikan satu kepastian, satu solusi yang tepat. Betul lah? Ya, hamba-hamba Tuhan juga tidak bisa. Kita sudah bertanya Tuhan. Ada hamba Tuhan bilang itu dari setan, sehingga diusir. Ada yang bilang itu hukuman dari Tuhan. Lalu yang mana benar? Jadi kita ini meraba-raba. Tidak ada satu kepastian. Jawaban yang pasti apa, saudara? Alkitab. Kembali kepada Alkitab. Kembali kepada firman Allah. Sebab di dalam Alkitab firman Allah ini, di dalam Kristus Yesus adalah firman yang hidup. Hanya ada kata ya dan amin, itu pasti. Coba kita baca 2 Korintus 1 ayat 18 sampai 20. Demi Allah yang setia, Ya, janji kami kepada kamu bukanlah serentak ya dan tidak. bukan ragu-ragu. Rasul Paul bilang sama jemaat Korintus, janji kami kepada kamu bukan ragu-ragu. Ya atau tidak. Terus, Karena Yesus Kristus anak Allah Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan yang telah saya beritakan, kata Rasul Paulus, di tengah-tengah kamu, ya, yaitu olehku dan oleh Silvanus dan Ya. Timotius, ya, bukanlah ya dan tidak. bukanlah ya dan tidak. Itu meraba-raba. Sekarang ini orang meraba-raba. Situasi kondisi sekarang dunia zaman ini orang raba-raba. Pengusaha raba-raba, pemerintah raba-raba, hamba Tuhan raba-raba, tenaga medis raba-raba. Nggak ada yang bisa kasih kepastian keadaan ini. Kapan berhenti COVID ya? Kapan kita bisa kumpul lagi di gereja? Kapan segala sesuatunya normal, kita keluar lagi tanpa masker? Ini kan semua raba-raba, betul ya? Terus dibaca, Tetapi sebaliknya, di dalam Dia hanya ada ya, di dalam Dia Allah itu hanya ada kata ya. Terus, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. ya bagi semua janji Allah itu Kristus Yesus. Terus Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin. kita katakan amin, itu artinya pasti.
di dalam Kristus, firman yang hidup. Ini kepastian. Marilah kita belajar di masa ini. Kita belajar mengintrospeksi diri. Kita belajar menuruti apa yang Tuhan inginkan. Kita dengar firman, mari kita lakukan. Tuhan bilang apa? Aku akan menjauhkan wabah. Itu janji Tuhan. Aku melindungi kamu. Toh kalau sakit, aku akan menyembuhkan. Kalau kamu dihukum, itu artinya aku didik. Supaya nanti tidak dihukum bersama dunia. Kesempatan itu juga ada di dalam perjamuan suci. Kita menikmati perjamuan suci, tapi sebelumnya kita harus belajar introspeksi diri. Kalau ada dosa, kita selesaikan. Jadi hanya firman ini yang pasti. Ini jawaban untuk situasi apapun, sampai terjadinya penghukuman dunia, sampai akhirnya dunia akan lenyap. Sekarang sedang lenyap, kata surat 1 Yohanes. Apa yang Alkitab katakan itu semua ya dan amin, pasti betul. Dunia sedang lenyap dengan segala keinginan. Petrus mengatakan nanti dunia akan hancur sedemikian rupa oleh nyala api belerang. Kita akan menantikan langit dan bumi yang baru, di mana hanya ada kebenaran. Itu ya dan amin. Jadi saya bilang, marilah di masa-masa COVID ini, masa zaman akhir ini, zaman kesulitan ini, kita kembali back to the Bible ini. Apa kata Tuhan yang Tuhan inginkan dalam hidup kita? Seperti apa kata Tuhan yang diinginkan Tuhan pada bangsa Israel, yang disampaikan Tuhan melalui Musa. Marilah kita tidak sekedar hanya asal-asalan nurut Alkitab, asal-asalan. Kalau saudara mau tahu lebih lanjut, saya bisa bacakan Wahyu 2, Wahyu 3. 7 gereja, 7 jemaat di Asia kecil. Itu mewakili kita juga sekarang. Itu termasuk kita gereja zaman akhir ini. Ya, secara pribadi mungkin ada kelemahan kita yang seperti jemaat Sardis, tidak menjaga pakaiannya putih, cemar, tidak menjaga kehidupannya, berbahaya. Namanya bisa dihapus dari kitab kehidupan. Mungkin kita seperti jemaat Efesus, kehilangan cinta mula-mula. Walaupun kita masih sibuk, bisa jadi seperti jemaat Laodikia yang memperkaya diri, tapi sudah Tuhan tidak rasakan rasa cicip, membuat Tuhan keluar, isi hatinya semuanya adalah kekayaan dunia. Bisa jadi seperti itu. Tapi buat 7 jemaat, kalau saya baca, semuanya diawali, inilah firman, inilah firman yang datang, inilah firman. Coba ya, kita baca dengan cepat ya. Wahyu pasal 2 ayat 1. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Ya. Inilah firman dari Dia. Inilah firman dari Dia. Yang memegang ke7 bintang itu di tangan kanannya. Inilah firman. Ayat 8. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Ya. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir. Ayat 12. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus. Ya. Inilah firman Dia. Inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata 2. Ayat 18.
Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, Ya, inilah firman anak Allah, inilah firman anak Allah. Terus yang matanya bagaikan nyala api. pasal 3 ayat 1. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, Ya, inilah firman Dia inilah firman Dia. yang memiliki ketujuh roh Allah. Ayat yang ketujuh. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, Ya, yang benar, yang memegang kunci Daud. ayat 14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, Ya, inilah firman dari Amin, amin, pasti. Inilah firman yang pasti. Terus, saksi yang setia dan benar, ya, permulaan dari ciptaan Allah. saudara, firman ini 7 zaman didatangi dengan firman. Firman ini jadi kaca kehidupan kita. Kaca. Di sini kurang. Di sini kurang. Tuhan suruh kita perbaiki. Perbaiki. Bangsa Israel dalam perjanjian lama jadi contoh untuk kita tidak lakukan. Guru yang terbaik, pengalaman terburuk dari bangsa Israel. Ini kaca. Marilah hari-hari ini kita kembali kepada firman. Apa kata firman tentang kita? Memang sangat ngeri sekali masa COVID ini. Ada orang bisa memberikan satu kepastian. Kapan berakhir? Saudara tahu? Tidak. Siapa tahu di sini kapan COVID selesai? Nggak ada. Saya dengar orang yang kena COVID dikasih antibiotik, paracetamol, vitamin, ada obatnya, adalah vaksin. Marilah kita berlindung kepada Tuhan. Semoga Tuhan selalu menaruh belas kasihan kepada kita. Ketika salah kita mengakui. Ya, itu yang terbaik. Tapi jangan juga, oh Allah pasti melindungi saya sudah hidup rohani, saya sudah melakukan ini, melakukan. Lalu kita sembarangan melanggar aturan yang ada. Ke tempat ramai, ke tempat makan-makan, pesta-pesta, kafe-kafe, penuh sesak orang minum-minum, cerita-cerita tidak pakai masker. Saya menyaksikan itu di kota kita ini. Ya. Jangan kita berkelakuan seperti itu. Jaga kesehatan, jaga kebersihan. Ya. Jaga semua aturan-aturan yang ada, jangan ditabrak. Tapi sementara firman Tuhan, kita belajar mencintai Tuhan, mentaati Tuhan. Begitu salah kita minta ampun. Semoga Allah tetap melindungi kita. Doakanlah kami supaya tetap dalam perlindungan Tuhan, dijauhkan sakit penyakit itu. Saya juga mendoakan saudara jemaat supaya dijauhkan sakit penyakit. Jangan langgar aturannya. Ya, semoga pengalaman bangsa Israel jadi pengalaman yang harus kita jadikan guru yang terbaik, contoh untuk tidak kita tiru. Back to the Bible, kembali kepada Alkitab, kembali apa yang dikatakan firman Allah, turutilah itu, baik-baiklah dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita. Saya sangat percaya
Kasih Tuhan luar biasa. Tuhan tidak pernah berubah. Tuhannya Musa, Abraham, Tuhannya bangsa Israel. Tuhan Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan, kasih Tuhan tak berkesudahan. Sepanjang masa jiwaku merindu, sebab keagungan kasih ilahi. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan, kasih Tuhan tak berkesudahan, sepanjang masa jiwaku merindu, sebab keagungan kasih ilahi. Saudara yang di rumah-rumah, mari kita bangkit. Kita angkat tangan kita. Siapa yang merindukan kasih ilahi ini? Tuhan ajar kita tetap setia, tetap bertekun, tetap taat kepada Tuhan, tetap mengagungkan kasih Allah itu. Tetap sepanjang masa jiwaku merindukan. Sebab keagungan kasih ilahi. Mari kita angkat tangan kita. Kita menyembah Allah, Allahnya Abraham, Allahnya Musa, Allahnya bangsa Israel. Allah kita di dalam Yesus Kristus. Hatiku merindu untuk menyembah Dia. Haleluya, haleluya. Sepanjang masa Tuhan, Engkau tahu hidup kami. Di tengah-tengah tidak sempurnanya hidup kami, ada banyak kata yang salah, ada banyak tindakan salah dalam pikiran, bahkan dalam perilaku kami hari-hari. Tuhan, ampuni kami. Biarlah Roh Kudus-Mu tetap memenuhi hidup kami. Roh Kudus yang mengendalikan hidup kami, agar setiap langkah
kehidupan kami, perkataan kami, pikiran kami adalah Roh Kudus yang menguasai hidup kami. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Tuhan mengajar, jangan kawin campur Tuhan. Jangan lakukan itu pada anak cucu kita. Saya berdoa supaya anak-anak cucu-cucu saya, anak-anak saya semua sudah menikah, tapi cucu-cucu saya mereka beroleh takut Tuhan. Merindu sebab aku mengangkat sisi lagi. Masa COVID ini kita kembali kepada Alkitab, kembali kepada firman. Apa kata Tuhan? Tuhan berkuasa menjauhkan kita dari wabah celaka. Beri kami roh yang taat Tuhan, roh yang baru, bukan roh keras hati, keras kepala, seperti bangsa Israel sehingga mereka mati di padang belantara. Tuhan tolong kami. Oh terima kasih. Saudara doakan saya juga doakan saudara. Mari kita angkat tangan kita. Saudara tunjukkan pada saya. Sudah katakan, Tuhan lindungi gembala kami, hamba Tuhan. Saya juga berdoa supaya Tuhan melindungi saudara semua. Lindungi jemaat ini Tuhan. Lindungi jemaat-jemaat di mana-mana. Lindungi anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, di mana saja mereka ada, yang mereka bisa menangkap, mengikuti firman Tuhan ini. Lindungi semua kami. Biarlah Roh Kudus memenuhi kami, agar kami semuanya menjadi manusia yang taat, yang mengasihi Tuhan di tengah-tengah kekurangan manusia. Saudara semua diberkati, diberkati Tuhan, diurapi Tuhan, dipenuhi dengan berkat dari kepala kita, sehingga berkat Tuhan itu memuliakan Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua saudara diberkati Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan sederhana, kembali kepada Alkitab, kembali pada firman Allah, baca apa yang terjadi, baca apa yang tertulis, jadikan contoh untuk kita yang hidup pada zaman akhir. Kiranya berkat Tuhan terus melimpah dalam hidup kita. Tanggal 2 Agustus, itulah minggu pertama bulan Agustus jam 9 pagi. Saudara tetap standby, siap sebelum jam itu. Upayakan kita tidak terlambat. Serentak kita semua satu hati, satu roh untuk beribadah. Kumpulkan keluarga. Keluarga itu juga ada Tuhan hadir, ya, disertai perjamuan kudus. Saudara yang bisa menyiapkan silakan, tapi kalau saudara tidak bisa menyiapkan, saudara bisa ambil di tempat ibadah kita di gereja, ya, kalau lewat boleh ambil pada hari Jumat. Jadi saya percaya saudara semua boleh mengikuti apa firman Tuhan katakan. Kalau nanti kita makan perjamuan suci, introspeksi diri baik-baik, ya, baru kita makan. Jangan makan kebiasaan. Saya kira itu cukup. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita
menaikkan pujian kita. Saya ingin mengatakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur Hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari angkat tangan dua-duanya. Terimalah berkat, kasih karunia dan anugerah, cinta kasih persekutuan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita malam ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali kedua. Kita diberkati agar kita menjadi berkat. Terimalah berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Sampai jumpa di hari Minggu.